Kenapa kita ngerasa kurang? Kenapa kita ngerasa nggak cukup? Kenapa kita ngerasa serba tidak pas? Karena kita tidak wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, maka dialah yang diberikan kecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kayak orang belum makan, lemas sekali karena nahan lapar haus ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak sehat semuanya, ibu-ibu sehat semuanya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang baik dengan niat yang baik. Mudah-mudahan pulang bawa hasil yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tentu hari ini kita sudah masuk pada puasa yang ke berapa, Pak? 16. Berapa, Bu? 16. Tandanya lebaran insya Allah 14 hari lagi. Masih lama apa sebentar? Lama. Kemarin pengen masuk puasa buru-buru, sekarang lama katanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan, bisa menjalani ibadah Ramadan sampai di penghujung. Amin ya rabbal Bu, ibu, bapak. Ini tumben banyakan bapak-bapak nih, kelihatannya lebih rame kaum laki-laki daripada kaum ibu-ibu. Ini laki-laki yang ke masjid, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan termasuk 7 golongan yang kelak dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Ya rabbal alamin. Ini ada kalanya beras udah habis di rumah, terus ke masjid. Apa emang pengen ke masjid duluan gitu? Nah, tentu ini maghrib berapa menit lagi? Berapa, Bu? Jangan ditungguin, lama ditungguin ya. Ini waktu yang sekarang kita di jam ini, karena maghrib sebentar lagi, ini waktu yang istimewa bagi orang puasa. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika menjelang berbuka, da'watun maturad, ada doa yang tidak bakal ditolak. Biasanya kita sering dengar doa ini, Allahumma lakasum wa bika wa ala rizkika birahmatika. Ibu-ibu baca nggak doa ini?
Bacanya setelah makan, gares, apa sebelum makan? Pak, bacanya setelah azan apa sebelum azan, Pak? Hah? Sebelum azan. Salah. Allahumma laka sumtu atau doa zahabadz dhama'u itu dibaca setelah berbuka puasa. Ini azan dikumandangkan, kita makan korma atau minum air, setelah itu kita baca Allahumma laka sumtu. Ya Allah, ku persembahkan puasaku hanya untukmu. Wabika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan aku berbuka atas rezeki yang kau berikan. Alhamdulillah. Jadi bacanya kapan? Habis apa? Habis berbuka. Nah, sekarang menjelang berbuka itu juga ada waktu mustajab. Nih, mungkin di antara kita ada yang punya doa yang doanya sampai sekarang belum dikabulkan. Ada apa enggak? Bapak-bapak ada yang punya doa belum dikabulkan? Banyak. Ibu-ibu ada yang punya doa belum dikabulkan? Nah, ini waktunya. Waktu mustajab orang berpuasa berdoa itu menjelang detik-detik maghrib. Nih, jangan jemulu diliatin. Azan mah pasti azan. Kalau kita semakin tungguin, terasanya semakin lama. Karena menunggu itu hal yang paling membosankan. Tapi kita isi dengan apa? Nih bagus, diisi dengan kajian, diisi dengan pengetahuan, wawasan, menambah ilmu menjelang buka. Sambil kita berdoa, nih detik-detik doa kita dikabulkan. Bu, Ibu, Bapak, ada 3 cara. Ntar sebelum saya ngajak berdoa, saya ngasih tahu dulu. Ada 3 cara Allah kabulkan doa hambanya. Nih, supaya kita punya hati lurus, jangan pernah buruk sangka sama Allah. Orang yang paling buruk adalah orang yang buruk sangka sama yang maha baik. Dia itu tidak pernah salah dalam menggariskan takdirnya untuk kita. Hanya kadang-kadang kitanya yang salah memahami takdir apa hikmah di baliknya. Dia itu selalu maha baik. Dia itu selalu peduli di saat manusia banyak yang tidak peduli. Dia itu selalu mau mendengar di saat yang lain tidak lagi ada yang mendengar. Yaitu Allah Subhanahu. Ada 3 cara. 1, Allah kalau kabulkan doa hambanya, itu adalah kita minta dikasih sesuai apa yang kita minta. Mudah-mudahan yang hadir tahun ini THR-nya 2 kali lipat dari tahun lalu. Amin apa? Ngomong-ngomong THR udah keluar apa belum? Belum, Ibu. Pantesan mukanya serem-serem banget ini. Kalau udah keluar mah mukanya enteng-enteng nih. Nah, ya, Bu, doa yang pertama itu adalah dikabulkannya oleh Allah dengan cara Allah memberikan apa yang kita minta. Misalnya kita minta nih, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini THR-nya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat. Dari mana Ustadz duitnya? Dari mana kek? Yang penting doa dulu. Ini jangan kita akalnya udah nggak nyampe, doanya nggak nyampe. Orang paling rugi. Kalau akal kita berpikir nggak nyampe, doa kita yakin nyampe. Insya Allah apa yang kita minta masih mungkin Allah untuk berkehendak. Innama amruhu
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini cara pertama. Kita minta sepeda, dikasih sepeda. Kita minta rumah, dikasih rumah. Kita minta anak, dikasih anak. Kita minta jodoh, dikasih jodoh. Ini cara pertama Allah kabulkan. Dan ini yang biasanya dipahami hanya ini oleh orang-orang, oleh hamba-hamba Allah. Yang kedua, Allah tidak mengasih kita jodoh. Allah tidak mengasih kita anak. Allah tidak mengasih kita uang. Allah tidak memberi apa yang kita minta. Tapi Allah hindari kita dari segala bencana. Begitu naik kereta mau kerja atau mau healing-healing jalan-jalan, Masya Allah, kita kejebak macet. Akhirnya keretanya udah keburu jalan, kitanya baru sampai stasiun, Pak. Itu kalau kita mau marah-marah, wah, apa aja kita kata-kata. Orang kalau udah marah, kemasukan setan. Bu, Ibu, orang kalau udah marah, karena marah itu berdekatan dengan api. Biasanya orang kalau udah kemasukan setan, ngomongnya kayak setan. Betul nggak? Makanya dia kalau lagi marah suka ngomong setan lu, padahal dia setan. Itu namanya kemasukan setan gitu. Nah, sebab kenapa ada kemasukan setan tapi nggak ada kemasukan manusia? Karena setan makhluk senior. وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dan jin kami ciptakan sebelum manusia. Jadi makhluk senior mereka. Makanya nggak ada cerita jin kemasukan manusia, yang ada manusia kemasukan. Begitu terlambat dapat kereta, akhirnya apa? Dia marah-marah. Waduh, gara-gara tadi macet, gara-gara supirnya, gara-gara marah dia. Karena marah dia, akhirnya menguras tenaga, bisa juga menguras amal. Begitu sampai di rumah, dapat berita kabar, postingan, grup, video yang nge-share apa? Kereta yang harusnya dia naik terjadi kecelakaan. Berarti dia terlambat. Memang Allah membuat skenario supaya tiketnya, karsisnya angus. Tapi Allah pengen selamatin dia dari termasuk orang yang di dalam kereta terjadi kecelakaan. Ini Allah kabulkan doa kita. Berarti Allah selamatkan kita demi hanya uang yang gak seberapa yang harus angus akibat terlambat. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang manusia kita ini nggak tahu hikmahnya apa dibalik peristiwa, kejadian, takdir yang menghampiri kita. Apa hikmah di belakangnya? Apa hikmah seminggu hari kemudian? Apa hikmah sebulan kemudian? Kita nggak tahu. Kita nggak pernah mengerti. Maka kenapa kita tidak sabar untuk berkata, Allah kok tidak adil, Allah kok tidak baik, Allah kok tidak menakdirkan kepada saya hal-hal yang ringan. Kenapa saya dikasih beban terus? Kenapa saya dikasih berat terus? Kenapa saya dikasih masalah terus? Padahal saya ini sudah mencoba mendekatinya. Kenapa justru terasa masalah saya semakin besar? Bukan itu yang kita harus pikirkan. Kadang-kadang masalah, Bu, Ibu, Bu, agak nyaut, belum minum apa ya? Pak, halo. Masalah dalam hidup cuman ada dua. Satu, bisa diselesaikan. Dua, tidak bisa diselesaikan.
Satu bisa diselesaikan, ya kita selesaikan. Dua nggak bisa diselesaikan, kita jangan pikirin. Udah tahu nggak bisa diselesain, kenapa tetap dipikirin? Makin pusing kita. Terus apa Ustaz? Kalau soalnya saya kepikiran terus, tawakalin. Ini yang kita kudu kenceng, yang kita kudu kuat, tawakal. Kenapa kita ngerasa kurang? Kenapa kita ngerasa nggak cukup? Kenapa kita ngerasa serba tidak pas? Karena kita tidak wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, maka dialah yang diberikan kecukupan. Ini cara kedua. Allah hindari kita dari kecelakaan. Maka ingat-ingatlah di saat kita terhindar dari kecelakaan, selamat sampai tujuan. Nih, setiap hari Bapak Ibu kerja, usaha, berangkat dari rumah ke tempat kerja, ke toko, ke tempat usaha, itu setiap hari Allah beri selamat. Kenapa kita tidak ucapin syukur? Kita anggap itu hal biasa. Padahal kalau ditakdirkan yang di luar dari kebiasaan kita, kita baru sadar. Orang sakit baru paham kalau sehat itu mahal. Orang sakit baru paham kalau sehat itu mahal. Orang ketinggalan waktu baru paham kalau waktu itu berharga. Dan begitu juga kita ini, kebiasaan sehari-hari. Allah kasih kita selamat, Allah kasih kita sehat, itu adalah hal yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita wajib syukuri, insya. Cara ketiga, satu, Allah kasih yang kita minta. Udah habis apa belum? Belum. Dua, Allah palingkan kita dari musibah. Yang ketiga, Allah ganti yang kita minta dengan maunya Allah. Jadi baiknya Allah, kita minta motor, dikasih sama Allah sepeda. Kita minta naik gaji, dikasih sama Allah, malah justru keluar dari perusahaan. Kenapa dikeluarkan dari perusahaan? Karena Allah sedang siapkan perusahaan lain yang memang akan mempekerjakan Anda dengan gaji yang mungkin lebih. Gajinya nggak lebih Ustadz, sama bahkan lebih dikit. Tapi Allah sayang dengan Anda. Kemarin Anda jadi, mohon maaf, berprofesi satpam. Anda menjadi satpam security di tempat itu, iya gajinya besar, tapi sholatnya nggak bisa. 5 waktunya nggak keburu terus, sering tertinggal. Begitu Allah kasih di tempat yang sama statusnya, profesinya sama, tapi gajinya lebih dikit, tapi Allah kasih atasannya baik, Allah kasih kesempatan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, itu namanya Allah berikan yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Kita harus tahu rumus berdoa, bahwa yang Allah kasih sama kita, yang Allah mau, yang kita butuh, bukan yang kita mau. Kalau yang kita mau, maka kita akan sombong, Ibu. Kalau doa kita semua terkabul, lama-lama kita jadi ngaku Tuhan. Ya Pak, kalau doa kita, segala permintaan kita terwujud, keinginan kita semuanya terwujud, lama-lama kita mengaku Tuhan. Sama seperti Firaun. Kenapa Firaun ngaku Tuhan? Gak pernah sakit, Bu. Firaun selama hidupnya gak pernah sakit. Saya paling takut punya tetangga gak pernah sakit. Jangan-jangan keturunan Firaun ini gak pernah sakit. Bahkan yang dia mau selalu terwujud. Dia mau A, jadi. Dia mau B, jadi. Dia mau C, jadi. Semua yang dia pengen mau. Semua yang dia maukan, yang dia inginkan terwujud.
terlaksana, maka dia mengaku faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata bahwa dia itu adalah Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini masih ada sisa waktu, kita angkat tangan. Kita minta apa yang selama ini jadi hajat kita, apa yang selama ini jadi permintaan kita, apa yang selama ini jadi doa-doa kita kelihatannya belum terijabah. Maka kita mohon sama Allah, mudah-mudahan di hari yang mulia ini, di hari puasa ini, Allah kabulkan segala doa-doa kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mintain sama Allah, angkat kedua tangannya, Bu, Ibu, ayo fokus dulu, angkat kedua tangannya. Bapak, angkat kedua tangannya, Pak. Mohon sama Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita menjelang detik-detik azan. Inilah waktu yang terijabah, kita yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, berdoalah dan yakin sepenuh yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wafi anhu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Afu. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tenangkan mereka yang sudah di alam kubur ya Allah. Panjangkan usianya yang masih hidup ya Allah. Maafkan hamba-Mu yang banyak salah ya Allah. Maafkan hamba-Mu yang sering berbuat khilaf ya Allah. Ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Alim, ya Allah yang Maha Pembuka, ya Allah yang Maha memberikan rezeki. Mudahkanlah kami dalam mencari rezeki. Mudahkanlah kami dalam mendapatkan rezeki. Berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang mudah hisabnya, rezeki yang mudah dipertanggungjawabkannya. Ya Allah yang Maha Mengetahui, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang penuh dengan manfaat. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah amal ibadah salat kami, wasiyamana, terimalah amal ibadah puasa kami, waruku'ana, terimalah ruku kami, wasujudana, terimalah sujud kami, wa takhashu'ana, terimalah kekhusyuan kami, wa qira'atana, terimalah bacaan Quran kami, wa tammim lana taqsirana ya dzal jalali wal ikram. Sempurnakanlah ya Allah pada kami segala kekurangan-kekurangan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah hamba yang zalim, hamba yang suka melampaui batas, hamba yang suka bertaubat namun kembali melakukan maksiat. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, rahmati dan sayangi kami, berkahi hidup kami. Allahumma la tada' lana fi masjidina dhanban illa ghafartah
Ya Allah, jangan pisahkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni dosa kami. Wala hamman illa farajtah, angkat kegelisahan kami, angkat kegelisahan hati kami, angkat kegalauan hati kami. Wala aiban illa satartah, ya Allah, tutuplah aib kami, tutuplah aib saudara-saudara kami. Wala maridan illa syafaitah, ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Ya Allah, angkatlah penyakit mereka, angkatlah derajat mereka. Jadikanlah ya Allah sakitnya ampunan untuk dosa-dosanya. Wala dainan illa qadaitah, ya Allah, mudahkan kami dalam bayar hutang, mudahkan kami dalam melunasi hutang, mudahkan kami dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Agung, Engkau yang Maha menakdirkan, Engkau yang Maha memudahkan. Wala asiran illa yasarta, mudahkanlah segala urusan kami, berikanlah langkah-langkah yang mudah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak kami qurrata a'yun, anak yang indah, enak dipandang mata. Ya Allah, la aziban illa zawata, yang sedang mencari jodoh, temukanlah jodohnya ya Allah. Jadikanlah ia jodoh yang soleh, jodoh yang solehah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah yang terbaik di dunia, wa fil akhirati hasanah, berikanlah yang terbaik di akhirat, wa qina adzabannar, peliharalah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita juga diterima oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa hingga di penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam ini ketemu Lailatul Qadar. Karena ada ulama berpendapat di antara Lailatul Qadar itu terjadi malam 17. Inna anzalnahu fi malam ke-17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.